Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Prinsip Hukum Perbankan Syariah. Sebelum itu kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Korunisa. Yang kedua ada Adinda Riyun Azizah. Yang ketiga Amelia Alaida Balkis. Dan yang terakhir Septia Lutfiatul Rohmah. Baik, untuk sebab dari materi kami, yang pertama ada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, yang ketiga prinsip mengenal nasabah, yang keempat prinsip kepercayaan, dan yang terakhir ada prinsip kerahasiaan. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai prinsip syariah. Jadi, prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah usaha dalam menjauhi segala praktek riba, gharar, dan maisir. Ciri khas dari bank syariah itu sendiri yang pertama yaitu prinsip syariah. Jadi bank syariah yang beroperasi, mereka akan memastikan semua operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, produk dan layanan. Jadi bank akan menawarkan produk mereka sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pengawasan syariah. Biasanya bank akan memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan segala operasional dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada profit loss sharing. Jadi bank syariah juga berbagi keuntungan dan keterbukaan dalam operasional mereka. Jadi seluruh aspek operasional dari bank syariah itu selalu berprinsip syariah. Selain itu tadi terdapat juga prinsip yang dilarang dalam bank syariah. Yang pertama adalah riba. Jadi riba itu pengambilan harta atau tambahan modal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah gharar. Gharar merupakan ketidakpastian atau keraguan dalam sebuah transaksi gitu. Jadi transaksi ini masih mengambang, jadi masih belum jelas gitu. Contohnya kayak menjual anak yang masih dalam kandungan induknya atau hal lainnya. Yang ketiga ada maisir. Jadi maisir merupakan pengambilan bagian hewan yang disembelih atau dibagikan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip kehati-hatian atau Prudential Banking Principle. Selain menghimpun dana, perbankan syariah juga memiliki fungsi menyalurkan dana atau yang biasa disebut dengan pembiayaan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 bahwa semua bank, baik bank syariah maupun bank konvensional tanpa terkecuali dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau Prudential Banking Principle yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau Prudential Standard. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam sanksi, bukan saja berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia terhadap banknya maupun terhadap pengurus dan pemiliknya, namun juga diancam sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan. Selain diimplementasikan pada internal perbankan, prinsip kehati-hatian pun juga diimplementasikan pada eksternal perbankan. Seperti sebelum bank memberikan pembiayaan, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Nah, beberapa prinsip atau kriteria pembiayaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisa pembiayaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip 3R yang terdiri dari return, repayment, and risk bearing ability. Yang pertama ada return. Return itu merupakan aspek penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh calon nasabah setelah pembiayaan dan kemampuan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Yang kedua ada aspek repayment.
Aspek repayment ini merupakan aspek penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam membayar secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Lalu yang ketiga ada risk bearing ability, di mana aspek ini merupakan aspek penilaian yang menilai sejauh mana sih kemampuan calon nasabah dalam menghadapi resiko, apakah perusahaan calon nasabah itu memiliki resiko yang besar atau resiko yang kecil, serta bagaimana kemampuan perusahaan menghadapi resiko tersebut. Nah, resiko tersebut itu nanti ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya. Jadi, perusahaan itu dapat menghadapi resiko itu ditentukan oleh besarnya modal dan struktur, jenis bidang usaha, serta manajemen perusahaan bersangkutan. Yang kedua ada prinsip 5C yang sering sekali ini yang merupakan prinsip paling umum. Yang pertama ada character. Character itu merupakan bagaimana sih sifat dari customer ini baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Hal ini itu perlu untuk mengetahui sejauh mana sih itikat atau kemauan customer dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penilaian karakter ini biasanya itu dapat dicek melalui BI checking. Lalu yang kedua ada capital. Capital itu merupakan jumlah dana sendiri atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang mana semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah tadi, maka semakin tinggi pula kesungguhan nasabah untuk menjalankan usahanya. Lalu ada capacity. Capacity itu adalah kemampuan. Kemampuan ini dimaknai kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Yang tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk memperoleh laba yang diharapkan. Nah, manfaat bank dalam mengukur capacity ini untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah itu mampu mengembalikan atau melunasi hutangnya secara tepat waktu. Lalu yang keempat ada kolateral atau biasa disebut dengan agunan atau jaminan, di mana jaminan utama itu sebenarnya adalah kepercayaan dan karakter nasabah dari pihak bank terhadap calon nasabah. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama seperti BPKB, sertifikat, atau yang lainnya. Nah, hal tersebut didasarkan pada fungsi utama dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi dan untuk mengurangi resiko jika nasabah tidak mampu mengembalikan. Lalu yang kelima ada condition of economy atau kondisi ekonomi. Nah, hal ini perlu dianalisa untuk mengetahui kondisi sekitar secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki pengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa mendatang, sehingga kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali kewajiban keuangan tapi berada di luar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Prinsip 4R udah, prinsip 5C sudah, sekarang prinsip 4P. Apa aja sih prinsip 4P? Berikut, mari disimak ya. Yang pertama ada personality. Personality itu atau kepribadian, itu merupakan penilaian terhadap nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Nah, penilaian personality ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya. Prinsip personality ini sama dengan karakter pada prinsip 5C. Yang kedua ada purpose. Purpose atau tujuan itu penilaian yang tujuannya itu untuk mengetahui apa sih tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, seperti untuk modal kerja, investasi, untuk konsumsi atau produksi, yaitu sesuai dengan kebutuhan nasabah yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada prospek nasabah, yaitu menilai usaha dari calon nasabah di masa yang akan datang. Itu dikira-kira itu menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau bahkan sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah. Prinsip prospek ini sama dengan prinsip condition of economy pada prinsip 5C. Lalu yang terakhir nih,
payment. Payment itu merupakan penilaian terhadap calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja sih dana untuk mengembalikan pembiayaan tadi. Semakin banyak sumber penghasilan calon nasabah, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi, maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Nah, prinsip payment ini hampir sama dengan prinsip repayment pada prinsip 3R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adindaryun Azizah. Materi selanjutnya yaitu prinsip mengenal nasabah. Pada pasal 1 PBI nomor 310 PBI 2001 mengatur tentang prinsip mengenal nasabah, yaitu prinsip yang diterapkan bank untuk mengidentifikasi nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan, artinya nasabah menjadi calon nasabah pada bank yang bersangkutan. Dengan cara bank menggunakan prinsip mengenal nasabah, yaitu di mana pihak bank diberi kewenangan untuk mengenali lebih dalam pihak nasabah. Menerapkan prinsip mengenal nasabah, Anda memberikan hasil kepada pelanggan antara lain yaitu agar pelanggan dapat mengurangi kekhawatiran dan ide. Banyak mantan nasabah dan sejauh ini hal tersebut tidak dapat menjadi masalah pada perbankan. Nasabah pembiayaan menanggung resiko itu dengan baik. Menentang penyimpanan uang di bank akan mengeluarkan pemberitahuan dan surat perintah terpisah untuk uangnya. Dalam hal pembayaran segera dan maya ini menjadikan sebuah proses yang panjang dan berbelit-belit, satu-satunya hambatan bagi keberhasilan operasi bisnisnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Bank sebagai badan usaha yang mempunyai peran khusus dari badan usaha lainnya, yaitu sebagai lembaga perantara yang wajib melindungi kepercayaan masyarakat. Sehingga prinsip kepercayaan merupakan prinsip pokok bagi bank karena keberadaan industri perbankan sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat yang menjadi pemilik dana. Kegunaan bank sebagai lembaga kepercayaan terutama berhubungan dekat dengan kegiatan bank sebagai pengumpulan dana tabungan dari masyarakat, karena jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, maka tidak akan menyimpan dananya kepada bank tersebut. Materi selanjutnya tentang prinsip kerahasiaan, yaitu menurut Sultan Remi Sahdini, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang keberadaannya tergantung pada kepercayaan dan para nasabah. Oleh karena itu, bank memiliki keharusan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari keberadaan suatu bank tersebut. Lalu selanjutnya, dalam UUP sendiri, kerahasiaan bank diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Sedangkan dalam UU PS, kerahasiaan bank diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, serta nasabah dan investor maupun investasinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Baik, itu tadi materi terakhir. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.